Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Puji Lestari dari kelas E 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21040114064 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mereview pertemuan ke-14 dengan materi ketahanan nasional. Dimulai dari yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apakah ketahanan nasional itu? Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk atau tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional itu berasal dari kata nation yang artinya bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Nah, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Kalau tadi adalah arti ketahanan nasional secara etimologi, lantas bagaimana dengan ketahanan nasional secara terminologi? Sebelum ke situ, ada 3 hal yang dibahas di sini. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia itu dimulai dari gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu negara atau suatu bangsa itu hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH.S. Suryo Mataram, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan Ketahanan Nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra. Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yaitu aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau disebut dengan pancagatra. Trigatra dan pancagatra digabung menjadi astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Hal yang kedua itu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Nah, konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Tentu tidak bisa terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Nah, terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau disebut dengan ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Poin ketiga adalah bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Bela negara mencakup
bela negara secara fisik atau militer, dan bela negara secara non-fisik atau non-militer, dari dalam maupun luar negeri. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional itu bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKAD. Nah, masa itu sedang meluas-luasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pada tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, dan Thailand. Bahkan Gerakan Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September tahun 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, unsur-unsur ketahanan nasional atau model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan dengan Astagatra, yang terdiri dari Trigatra atau disebut dengan 3 gatra alamiah dan Pancagatra, yaitu 5 gatra sosial. Sumber kekayaan dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Bela negara mencangkup bela negara fisik atau militer, dan bela negara non-fisik atau non-militer. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata atau menghadapi serangan atau agresi musuh. Nah, bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang materi pada pertemuan ke-14. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.